Sudanenta Arlan Kuling. Nah teman-teman, pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya jawab dulu sapaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nadira dari SDN Jetis Endor 1 Nusa Ungu. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar cerita legenda asal-usul Panembahan Suranegara? Hari ini saya akan menceritakannya loh. Cerita ini diambil dari narasumber yang bernama Kaim Hameli, juru kunci Panembahan Suranegara. Kemudian disahkan oleh Bapak Muharno, kepala desa setempat. Teman-teman, berikut kisahnya. Ratusan tahun silam terjadilah perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Perlawanan itu dilakukan oleh Kesultanan Cirebon yang dipimpin Sultan Matangaji. Adiknya yang bernama Suranegara dan Kalbun mendukung apa yang dilakukannya. Namun kurangnya pasukan dan persenjataannya, perlawanan Sultan Matangaji pun mengalami kekalahan. Sultan Matangaji gugur dalam pertempuran ini. Pasukan Sultan Matangaji semakin terkepung oleh tentara Belanda. Kini Suranegara harus memimpin pasukan agar mereka selamat. Tak lama kemudian berlarilah Suranegara dan
dan pasukannya ke arah selatan Pulau Jawa. Waktu demi waktu telah berlalu. Cahaya dari timur sudah mulai nampak. Suara kokok ayam mulai terdengar. Menandakan pagi telah tiba. Tibalah Suranegara dan pasukannya di sebuah tempat yang tak dikenalnya. Tempat itu masih berbentuk hutan alas yang masih angker. Beristirahatlah Suranegara, Kalbu, dan pasukannya di tempat tersebut. Adikku Kalbu, sekarang kita sudah aman dari kejaran pasukan Belanda. Benar, Kakanda? Lalu apa rencana kita selanjutnya? Marilah kita menetap di sini. Kita bangun tempat tinggal kita dan pasukan kita. Baiklah, Kakanda. Beban alas kini dilakukan oleh Suranegara dan pasukannya. Pohon-pohon besar satu persatu mulai dirobohkan. Tak disadari, dalam pembebanan alas tersebut ada hal yang terjadi di luar nalar manusia. Pohon yang tadinya sudah roboh, keesokan harinya utuh kembali seperti sedia kala. Hal itu membuat penasaran Suranegara. Karena kelelahan, Suranegara duduk beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, datanglah sosok makhluk gaib yang menghampirinya. Hai manusia, siapa namamu? Namaku Suranegara. Oh, Suranegara. Terus terang, aku marah padamu. Mengapa marah padaku? Kamu sudah mengganggu kenyamanan rakyatku. Kalau begitu, maafkan saya di sana. Baiklah, saya maafkan. Tapi sebelumnya, saya minta izin untuk menetap di sini bersama rakyatmu. Baiklah, saya izinkan. Bangunlah Suranegara dari tidurnya. Singkat cerita, Suranegara berhasil membangun sebuah kadipaten yang bernama Ayah. Di desa Ayah inilah Suranegara belajar banyak tentang pahit manisnya
kehidupan. Rendah hati dan bijaksana merupakan sifat beliau. Sebab itulah Suranegara sangat dicintai rakyatnya. Pada suatu hari, ia mengadakan pertemuan dengan Kalbun. Suranegara memohon doa restu pada Kalbun dan rakyatnya untuk pergi ke desa tetangga, yaitu Mertangga. Konon cerita, disinilah beliau melakukan pertapaan. Sampai suatu ketika terdengar berita bahwa ia wafat di tempat pertapaannya. Untuk mengenang beliau, didirikanlah Panembahan Suranegara oleh penduduk setempat. Di tempat inilah setiap tahunnya, tepatnya di bulan Suro, juga selalu diadakan sedekah bumi secara turun-temurun sampai sekarang. Hal ini dilakukan sebagai simbol kemakmuran rakyatnya dan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini, Panembahan Suranegara juga dijadikan tempat wisata religi oleh pemerintah Desa Jetis. Nah teman-teman, itulah cerita tentang asal-usul Panembahan Suranegara. Itulah cerita tentang asal-usul Panembahan Suranegara. Semoga cerita ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.